Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Sumaryono SPD, Guru Teknik Pemesinan di SMKN 1 Blora, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Berikut saya sampaikan video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Amin. Sebelum pembelajaran gambar teknik manufaktur pada pagi hari ini kita mulai, silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan. Untuk siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mendoakan kepada masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Sebelum saya mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita yel terlebih dahulu biar semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita yel terlebih dahulu ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Blora Bisa sukses pasti Pak. Teknik Yes sukses. Teknik mesin. Yes I do. Terima kasih. Tepuk Sebelum pelajaran saya mulai, saya absen terlebih dahulu untuk kehadirannya. Yang pertama, M. Sultan, Saya Pak. M. Raifandi, Hadir Pak. M. Abdul Rahim, Hadir Pak. M. Egan Nur Yahya, Hadir Pak. M. Ibnu Fadil. Hadir. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya, minggu kemarin kalian sudah saya jelaskan tentang pembuatan yang namanya shaft dan puli, ya. Hari ini untuk pembelajaran gambar teknik manufaktur kita akan membuat yang namanya housing, ya. Housing. Sebelum saya paparkan materi pada hari ini, mungkin ada yang sudah tahu pengertian dari housing. Housing itu apa? Tahu enggak? Ya. Housing adalah rumah dari suatu mesin. Ya, betul. Kasih tepuk tangan. Ada ini sanggahan dari teman yang lain untuk memperkuat apa itu pengertian dari housing. Yang lain bisa mengasih tambahan atau tidak? Yang lain housing. Nanti saya jelaskan. Ada? Tidak ada, ya. Nanti saya akan memaparkan apa itu yang namanya housing, ya. Untuk pembelajaran gambar teknik manufaktur, ya. Sebelum saya mulai pada pagi hari ini, yang pertama ini, ya. Ini adalah ada yang akan kita pelajari nanti. Ini adalah menggambar 3D kompleks, ya. Menggambar 3D kompleks. Nanti yang kita pelajari yang pertama adalah housing. Nah, nanti housing tersendiri itu ada yang namanya fitur-fitur yang kita gunakan untuk pembuatan yang namanya housing digambar dengan menggunakan software yang namanya Inventor. Ya. Fitur-fiturnya apa saja? Nanti saya jelaskan. Menggambar 3D kompleks nanti yang akan kita pelajari itu saya kembangkan dari kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dari KIKD menggambar 3D kompleks itu kita breakdown kembali. Dari pengetahuan itu yang pertama menganalisa gambar 3D kompleks. Untuk yang keterampilannya itu membuat langkah kerja menggambar 3D kompleks. Ya. Nah, nanti
Yang kita pelajari itu hosing kalau di perusahaan besar, ya. Kalau kalian sudah pinter yang namanya membuat gambar engineering di perusahaan, contohnya Astra ataupun mungkin di perusahaan pembuat mobil ataupun mungkin kendaraan, ya, itu nanti kalau kalian bisa menggambar suatu program atau desain, itu nanti gaji kalian itu sangat besar dibanding dengan yang lapangan. Tentunya seperti operator ataupun mungkin sebagai yang mekanik. Tapi kalian itu kalau pinter di gambar, itu nanti tempat kalian bekerja itu nanti tempatnya bersih, ya, mungkin ruangannya AC, tetapi hasil yang didapat itu nanti bisa lebih besar, ya. Karena apa? Kalian sebuah yang namanya lulusan yang dicetak dari SMK terutama itu nanti bisa membuat yang namanya desain atau engineer, ya. Kompetensi dasarnya sudah saya sampaikan, ada yang namanya menganalisa gambar 3D kompleks dan membuat langkah kerja gambar 3D kompleks, ya. Itu untuk pengetahuan dan keterampilan. Terus indikator pencapaian kompetensi, ya, kita berdua lagi. IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, mulai dari yang menganalisa sampai menguraikan, ya. Itu untuk yang pengetahuan, untuk yang keterampilan merencanakan dan merancang. Jadi orang teknik dituntut untuk yang namanya logikanya atau nalarnya yang kita gunakan untuk berpikir itu bisa merancang, merencanakan. Merancang apa? Merencanakan apa? Ya. Yang pertama nanti kalian menganalisa terlebih dahulu, mulai dari toolbar drawing yang di dalam software Inventor tersebut nanti kita gunakan atau kita eksekusi untuk membuat hosting pada software tersebut, ya. Mulai apa? Mulai dari line, mulai dari rectangle, mulai dari arc point, mulai dari extrude, revolve, fillet, sampai gambar 3D kompleks, ya. Itu untuk yang pengetahuan. Sedangkan yang KIKD-nya keterampilan, mulai rencanakan dan merancang, ya. Jelas ya? Bisa dilanjut? Terus tujuan kalian belajar, ya. Jadi orang itu belajar juga ada tujuannya. Tujuannya nanti outputnya kalian kemarin sudah membuat yang namanya shaft, membuat yang namanya puli, sekarang itu housing, ya. Itu nanti akan kita rakit atau akan kita assembly, ya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama melalui proses informasi, ya, dari buku, mesin ataupun mungkin dari internet, ya, atau mungkin dari media yang sekarang sudah berkembang di IT, ya. Kalian belajar kan tidak hanya dari saya, dari YouTube juga bisa, dari Google juga bisa, dari media yang lain juga bisa, ya. Yang pertama sama, tujuannya mampu menganalisa dan menguraikan. Contoh-contoh dari part, mulai dari toolbar drawing, line, circle, rectangle, ARC, extrude, revolve, fillet, chamfer, sampai pembuatan gambar 3D kompleks dengan benar, ya. Terus mampu menguraikan contoh sama tadi toolbar drawing sampai dengan menggambar 3D kompleks dengan benar. Yang memiliki konsep parametric design. Parametric design adalah suatu metode pemodelan 3D pada sistem CAD, ya. CAD tahu ya, singkatannya apa? Apa, Mas? Computer Aided Design. Computer Aided Design, ya. Computer Aided Design yang digunakan untuk parameter sebagai acuan desain bentuk, dimensi, constraint dan lainnya. Parameter di sini digunakan untuk mengontrol bentuk geometri gambar 3D dimensi dari model yang kita desain, ya. Itu untuk Autodesk-nya. Nah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Ini untuk yang perintah sketch grid-nya, ya. Kurang lebihnya nanti seperti ini, ada perintah line, perintah circle, perintah ARC, perintah rectangle, fillet,
tag, point sampai project geometri. Ya. Sebelum saya jelaskan satu persatu, line itu pengertian line yang digunakan untuk menggambar di inventor itu apa? Line, ada yang tahu? Line, ya, line. Line digunakan untuk membuat garis lurus. Line yang digunakan untuk membuat garis lurus. Ya, beri tepuk tangan. Ada yang lain? Nanti akan saya paparkan satu persatu. Ya. Terus circle. Ada yang tahu circle, pengertian circle? Ya. Untuk membuat sebuah lingkaran. Untuk membuat sebuah lingkaran pada suatu objek, ya. Betul, ya. Terima kasih. Terus ASC, as. Ada yang tahu? ASC. Gambarnya itu udah gini tuh. Berarti untuk pembuatan apa? Ya, Garis lengkung. membuat garis lengkung, ya. Betul, ya. Jawabannya sudah betul, tapi nanti akan saya pertegas. Terus ada yang namanya rectangle. Bentuknya itu gampang. Membentuk apa rectangle? Untuk membuat persegi panjang. Untuk membuat persegi panjang. Terima kasih. Terus ada yang namanya fillet. Ya. Bila kalau ada dua jenis yaitu Iya. radius dan ember pada gambaran inventor. Iya. Terima kasih. Fillet juga harus tag. Ada yang tahu tag? Untuk menyusun sebuah kalimat, ya, atau bisa mencantumkan sebuah ukuran, itu tag, ya, di program inventor. Terus ada lagi yang namanya center point, ya. Center point ini untuk mencari titik tengah koordinat, ya. Bisa nanti digunakan untuk treat ataupun hole. Jadi mencari titik tengah suatu benda, itu point. Line itu fungsinya untuk membuat garis lurus. Sama, membuat garis lurus, tetapi garis lurusnya ini memiliki spline untuk membuat garis kurva titik nol pada poin tertentu. Itu untuk line, ya. Jadi titik, kalau titik disambung lurus, bisa lurus vertikal ya horizontal, bisa miring juga bisa. Itu line, ya. Ada dua jenis titik poin yang membuat split, yaitu titik poin control vertex dan titik poin interpolation, ya, itu untuk line. Selain split terdapat juga break kurva atau equation kurva, itu line, ya. Terus circle tadi sama digunakan untuk membuat yang namanya lingkaran, tetapi lingkarannya saya perjelas kembali. Fungsinya untuk membuat lingkaran di sini terdapat 3 cara dalam membuat lingkaran, yaitu center point, circle, tangan, dan ellipse. Di samping digunakan untuk membuat lingkaran, bisa juga membuat ellipse. Ya. Terus ARC, fungsinya untuk membuat garis busur. Sama tadi untuk yang teman kalian membuat yang namanya garis lengkung juga betul. Tapi diperjelas kembali untuk membuat yang namanya apa? Garis lengkung atau garis busur, ya. Di sini terdapat 3 cara untuk membuat ARC, yaitu menggunakan treat point, menggunakan tangan ARC, dan center point. Jadi titik-titiknya itu bisa 1, bisa 2, ataupun bisa 3 untuk membuat garis lengkungnya, ya. Terus naik kembali rectangle, ya ini rectangle sama tadi temannya kalian ada yang membuat yang namanya segi 4. Tetapi segi 4 tersebut bisa digunakan untuk segi 4 bentuk persegi ataupun juga dalam bentuk persegi panjang, ya, itu rectangle. Nah, di sini terdapat 2 cara untuk perintah menggunakan rectangle, yaitu 2 point rectangle dan 3 point rectangle. Terus fillet dan chamfer fillet diperjelas lagi untuk membuat pertemuan antara 2 garis line atau busur menjadi cembung dan cekung, ya. Chamfer berfungsi untuk membuat pertemuan antara 2 garis menjadi miring dengan spesifikasi tertentu. Terus poin, ini poin tadi.
diperjelas lagi untuk membuat yang namanya titik, ya, membuat yang namanya titik, lubang untuk sekedar membuat poin referensi pada sketch. Itu untuk yang poin selanjutnya. Nah, ini extrude. Tadi sketch-sketch sudah saya jelaskan semua. Sekarang kita perjelas untuk pembuatan yang namanya 3D-nya. Tadi kan sketch 2 jenis, sekarang 3D-nya. Ada yang namanya extrude. Saya ulas kembali, kan sudah saya jelaskan pada minggu kemarin. Extrude digunakan untuk apa? Membuat bentuk 3D pada gambar, ya kan? Bisa kita sesuaikan panjangnya, juga bisa digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuat 3D. Untuk apa? Cut body, ya betul. Cut body tersebut nanti bisa digunakan untuk lubang juga bisa, atau memotong juga bisa. Ya, itu untuk fungsi kegunaan extrude. Ya. Terus revolve. Nah, tadi extrude juga bisa, terus revolve. Kalau revolve tersendiri ini digunakan untuk membuat yang namanya bentuk menjadi tabung atau silinder, ya. Nanti penggunaan fillet, ya ini sama mas. Cuma ini saya tekankan lagi, fillet ini bisa perintah di 2D dan 3D. Kalau kalian membuat garis sketch, garis saja itu juga bisa di fillet. Lah terus bentuk yang 3D mau kalian fillet bisa Pak? Juga bisa. Cuma kalau yang bentuknya sketchnya 2D itu filletnya 2D. Kalau yang bentuk gambarnya atau sketchnya 3D, maka perintahnya itu harus fillet yang 3D. Nah, untuk yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah housing. Housing tadi sudah dijelaskan, ini adalah membuat yang namanya rumah. Housing tersebut nanti kita akan gambar menggunakan software Inventor. Ya, housing ini ya. Mulai langkahnya ini saya jelaskan, langkah pembuatan housing. Housing mulai dari yang pertama kalian membuka Inventor, setelah itu masuk ke dalam start sketch 2D, setelah itu masuk bidang yang dipilih, biasa kita pilih X dan Y. Setelah kita pilih X dan Y, langkah berikutnya adalah membuat yang namanya apa? Sketch. Sketch tersebut kita ukur mulai panjangnya, tingginya, terus sekalian sama di ini apa? Diameter, dimensinya disesuaikan. Setelah itu dibuat ukuran. Kalau sudah jadi, proses selanjutnya yaitu klik finish sketch, revolve OK. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kita bentuk di revolve. Dari sketch tersebut sudah jadi, kita revolve, terus bentuknya jadi seperti ini. Setelah itu kita membuat yang namanya alur atau pasaknya. Start sketch 2D, klik permukaan benda kerja. Kalau sudah selesai, kita membuat lubang yang 4. Lubang 4 digunakan untuk bantalan bautnya ya. Setelah itu klik finish sketch, extrude OK. Menjadi timbul, terus klik fillet R3 dari benda yang kita extrude tersebut. Setelah itu kita radius menjadi 3 bagian. Terus pilih start sketch, pilih 2D, pilih bidang gambar. Gambar dengan bentuk ukuran diameter 12 untuk rumah bautnya. Setelah itu klik finish, extrude OK. Start, pilih bidang XY, kita plan terlebih dahulu untuk membuat pasaknya ya, dengan diameter 22. Terus kita revolve untuk menjadi lubang. Nah, bentuknya seperti itu. Terus dikasih alur pasak kecil, diameternya itu 5. Klik finish sketch, revolve OK. Terus ini digunakan untuk forum diskusinya. Sebelum kalian mengerjakan nanti di forum diskusi, saya putarkan terlebih dahulu ya.
Saya akan menggambar untuk mengajar dulu. Jadi nanti kita buat garisnya. Kalau di video pembelajaran saya yang ini tampilan di depan, jadi membuat garisnya itu pertama menggunakan line terlebih dahulu, ya. Line kita buat, setelah itu baru didimensi, ya. Garisnya sembarangan, setelah itu didimensi, diukur panjangnya berapa, tingginya berapa. Setelah itu baru ini revolve nanti kalau sudah jadi semuanya ukurannya. Ya. Kalau sudah langsung kita revolve, terus benda akan jadi. Udah ya. Setelah itu kita buat yang namanya lubang 4 digunakan untuk rumah bautnya. Ya. Ini untuk membuat 4 pasaknya. Nah, yang di extrude nanti yang lingkarannya ya, jangan garisnya. Kita plan terlebih dahulu untuk membuat yang namanya alur atau pasaknya ya. Ini membuat diameter 12 sebanyak 4 buah ya. Cut body ya, dilubangi ya. Tunek atau tube out ya, tembus ya lubangnya. Bendanya iron cast untuk bahannya bisa aluminium. Nah, bagi yang belum jelas dengan cara yang sudah saya paparkan di depan, baik gambar maupun video, kalian bisa ini scan menggunakan barcode. Nanti langsung menuju ke link videonya. Ya. Nah, setelah saya paparkan materi dan video pembelajaran dari saya, silakan nanti saya kasih LKPD sebagai lembar diskusi. Nanti dikerjakan kurang lebih 15 menit. Setelah itu nanti kalian presentasi di depan untuk memaparkan hasil dari diskusi kalian ya. Ini lembar kerja peserta didik saya bagikan terlebih dahulu. Dibuka software inventornya, setelah itu dibuat garis sketnya terlebih dahulu, baru di revolve ya. Kalau sketch sudah jadi, ini di fit nanti ke tengah. Oke. Ya, enggak revolve. Oh, di flash. Jadi ini gimana? Ini sudah? Tiga nanti ya, kalau maju ke depan ya. 1,
satu membuka, satu memaparkan hasil diskusinya dengan teman-teman, terus yang satu nanti mempresentasikan tentang ini hasil karyanya, terus ada yang tanya jawab juga ada. Itu sudah saya setting di depan untuk inventornya, nanti silakan dibuka. Pakai plan itu, plan XZ atau XY itu klik kan. Nah itu Pak. Ya, ini silakan dipresentasikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami yang akan dudukan baut yang menonjol ke depan dengan ketebalan 3 mm dengan diameter 25 mm. Jika sudah, langsung saja di revolve dengan perintah skate body full sampai bentuk lingkaran dalam. Untuk perintah pasak yang kecil sama seperti revolve pasak yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan, ada yang ditanyakan, silakan. Saya mau tanya bagaimana proses pembuatan pasaknya, karena menurut saya itu bagian yang tersulit. Untuk pembuatan pasaknya, pertama kita klik origin, pilih perintah uji skate pada plane yang XY. Silakan bisa dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya dan kelompok saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok berikutnya, coba maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Abdul Rohim akan menyampaikan hasil pengamatan kelompok kami tentang pembuatan housing yang akan dijelaskan oleh Revandi. Kita membuat 4 lubang sebagai tumpuan baut dengan diameter 25. Kemudian untuk pembuatan 4 lubangnya kita menggunakan tab sirkular agar lubang tersebut bisa terbagi menjadi 4. Kemudian kita bisa membuat bagian samping pada lubang menggunakan fillet agar terlihat lebih tebu. Setelahnya kita bisa menggunakan revolve untuk membuat lubangnya. Kemudian membuat pasak yang lebih kecil lagi. Tetap sama caranya, kita bisa membuat persegi. Kemudian kita buat diameter 11 dan juga jarak, untuk diameternya kita gunakan diameter 5 dan jarak antara tepi housing dengan lubang dalam yaitu 11. Sekian pembuatan housing yang bisa kami sampaikan. Sekian, ada yang mau bertanya? Nah, untuk pembuatan housing itu ada beberapa caranya, itu apa saja? Mungkin cara pembuatan housing ada beberapa. Dalam pembuatan ini kami menggunakan teknik revolve. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari anak-anakku semua yang sudah mempresentasikan ya. Baik, saya akan istilahnya menanggapi dari teman kalian yang sudah maju tadi ya. Ada beberapa kelompok yang sudah maju ke depan,
tentang proses pembuatan yang namanya housing ya. Yang pertama, teknik pembuatan housing itu yang saya ajari tadi bisa menggunakan garis sketch terlebih dahulu, setelah itu di revolve. Benda kalau sudah jadi bentuk 3 dimensinya, setelah itu membuat yang namanya lubang pasak dan alurnya, terus penyesuaian benda kerjanya mulai iron paste sampai aluminium. Dan ada juga teknik lagi untuk pembuatan yang namanya housing, tidak hanya menggunakan teknik revolve, tetapi juga bisa menggunakan model extrude juga bisa ya. Extrude itu nanti kalau bendanya berbentuk bulat seperti itu, kalian bisa membuat garis bantu lingkaran terlebih dahulu. Setelah lingkaran terus dibuat yang namanya extrude, nanti bisa diukur tingginya ya. Penyesuaiannya lingkaran ada yang lingkaran mulai yang lingkaran besar sampai lingkaran tengah sampai lingkaran yang mulai yang kecil ya. Terus membuat yang namanya teknik pembuatan lubang tadi, ada yang bertanya, itu bisa dibuat satu persatu bisa ya, ataupun juga menggunakan teknik circular pattern ya. Itu nanti kita membuatnya lubang satu terus diperbanyak ya. Bisa menggunakan circular, juga bisa menggunakan kopi. Gambar evaluasi nanti ini akan saya share ini lewat grup menggunakan Google Form ya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit untuk mengerjakan. Sudah ya? Nanti hasilnya akan saya share di grup juga untuk hasil evaluasinya. Terus pembelajaran pada pagi hari ini saya kira sudah cukup mulai dari awal sampai akhir. Terus saya ingin refleksi dari pembelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan salah satu untuk merefleksi hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang untuk materi hari ini. Pelajaran pagi ini sungguh bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman saya. Dan juga teman-teman saya yang mungkin merasa menyenangkan pada pembelajaran kali ini, dan juga banyak juga teman-teman yang menanggapi pembelajaran Pak Bambang dengan senang. Sekian. Terima kasih. Pelajaran saya akhiri pada pagi hari ini. Sebelumnya saya minta jadian terlebih dahulu biar lebih semangat nanti untuk pembelajaran berikutnya ya. SMK bisa. SMK yang bersatu Blora bisa sukses pasti. Teknik yes best. Teknik mesin yes I do. Terima kasih. Sebelum diakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dipersilakan. Bu, siap. Belum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa berdoa kepada masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.